Halo, perkenalkan saya Dita Afrilianti. Saya merupakan salah satu mahasiswa PMM mengambil mata kuliah Komunikasi Antar Budaya Universitas Pembangunan Jaya. Nah, di sini saya akan membahas tentang akar budaya keluarga. Keluarga merupakan transmitter utama dalam tingkah laku, pengetahuan, kebiasaan dari generasi ke generasi. Nah, dengan demikian keluarga merupakan tempat pertama kali seorang anak mempelajari bagaimana nilai, bagaimana moral, dan cara bertingkah laku sehingga menjadi suatu kebiasaan. Pentingnya keluarga digarisbawahi oleh Aswardlow, Bridental, Kelly, dan Fine menyatakan keluarga merupakan tempat pertama kali untuk merasakan sedih, bahagia, pemberian, penerimaan, kebahagiaan, kebencian. Selain itu juga keluarga merupakan tempat pertama untuk seorang anak mengetahui siapa yang baik untuk dibenci dan siapa yang baik untuk dipercayai. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa keluarga merupakan tempat pertama kali seseorang memulai kehidupan. Ketika semua budaya menyatakan keluarga sebagai salah satu institusi penting, keluarga menurut konsep keluarga, bentuk dan konsep keluarga menurut Haviland dan rekannya menyatakan berhubungan dengan perbedaan sosial, historis, dan ekologi. Nah, adapun bentuk umum keluarga itu terdiri dari dua, yaitu keluarga inti dan keluarga besar. Keluarga inti biasanya terdiri dari orang tua, seorang anak atau beberapa anak, sedangkan keluarga besar itu terdiri dari nenek, kakek, paman, bibi, dan kerabat. Nah, biasanya keluarga besar ini dapat ditemukan di negara kecil atau negara berkembang. Nah, mengapa seseorang memilih untuk membentuk suatu keluarga besar? Karena untuk menunjang perekonomian. Di sana, di keluarga besar, mereka berbagi peran atau berbagi tugas. Ada yang mengerjakan domestik atau pekerjaan rumah, mengurus anak, dan mencari nafkah. Sehingga banyaknya yang mencari nafkah atau beberapa kepala keluarga sehingga dapat menunjang ekonomi. Nah, namun dekade sekarang keluarga itu banyak mengalami perubahan dalam bentuk standar budayanya atau dalam standar menjalani kekeluargaannya. Adapun peran dari keluarga yaitu pertama sebagai reproduksi. Keluarga itu merupakan peran penting dalam meneruskan generasi baru. Apabila tidak ada generasi baru, maka akan hilangnya budaya. Selanjutnya, mengajarkan nilai ekonomi. Salah satu tugas penting keluarga yaitu mengajarkan setiap keluarganya bagaimana tanggung jawab dan nilai ekonomi. Walaupun metode dalam menjalankan nilai ekonomi ini setiap keluarga berbeda-beda tergantung dari budaya masing-masing keluarga tersebut. Selanjutnya, sosialisasi. Keluarga merupakan tempat penting atau tempat utama dalam mengajarkan seorang anak bagaimana norma dan peraturan. Selain itu, keluarga juga mengajarkan nilai dasar dan pola pikir. Biasanya di sini keluarga juga mengenalkan seperti kepercayaan, agama kepada anak. Selanjutnya ada perkembangan identitas. Keluarga merupakan tempat pertama kali seseorang mendapatkan identitas. Misalnya seorang anak biasanya dikenal sebagai anak si A atau si B, X, Y, atau biasanya keluarga itu memiliki nama marga atau nama keluarga. Keluarga juga memiliki peran penting dalam pelatihan komunikasi. Selain sebagai pelatihan nilai dan moral, keluarga juga memperkenalkan seorang anak pada bahasa, bagaimana penggunaan bahasa. Adapun varian interaksi dalam keluarga yaitu terdiri dari peran gender, perubahan gender, individualisme dan kolektivisme, pengelompokan usia, dan kemampuan sosial. Selanjutnya,
saya pernah mengalami beberapa, masalah atau gangguan komunikasi karena adanya perbedaan budaya. Saya alami itu ketika saya baru merantau di Yogyakarta, saya kuliah di salah satu universitas di Yogyakarta. Nah, waktu itu saya karena di Yogyakarta kan termasuk, wilayah dengan berbagai latar belakang orang, atau biasanya itu Yogyakarta dikenal dengan miniatur Indonesia. Jadi tidak hanya orang Jawa atau orang Melayu, tapi ada orang Jawa, Melayu, Sunda, Papua dan lain sebagainya. Nah, waktu itu saya memiliki seorang teman di salah satu komunitas yang saya ikuti. Nah, teman saya itu dia itu memiliki bentuk fisik orang Papua, seperti yang rambutnya ikal, warna kulitnya lebih gelap, dan memiliki postur tubuh yang tinggi besar begitu. Nah, pertama saya mengira agak bagaimana ya, kayak lebih menjaga jarak karena saya memiliki stereotip waktu itu bahwa orang Papua itu sedikit kasar dan lain sebagainya. Padahal tidak semuanya. Setelah saya mengenalnya dan berteman baik dengan dia, ternyata dia merupakan salah satu teman yang baik, humble, dan juga humor juga. Itu mungkin salah satu pengalaman saya pada karena perbedaan budaya dan sebagainya. Sekian jawaban saya Dita Afrilianti telah menjawab kuis komunikasi antar budaya sesuai yang saya pahami. Mungkin itu saja. Sekian dan terima kasih.